Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dian TV Channel. Nah, sudah lama ya saya tidak mengupdate video-video pembelajaran. Nah, kali ini mungkin saya akan agak sedikit maraton untuk mengupload beberapa video. Semoga video ini mengobati rasa kangen. Ya, benar-benar sih kangen ya. Lihat materinya, kayaknya. Yang penting materinya semoga bermanfaat dan boleh jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe-nya dan nyalakan lonceng supaya saya semangat terus buat kontennya dan bisa bermanfaat untuk kalian. Karena apa? Kita hanya bisa tatap maya, tidak bisa tatap. Oke, garis dan sudut. Apa sih garis dan sudut? Kita lihat di sini ya. Nah, sebelumnya saya pernah mengupload tentang bangun segi empat ya. Nah, sudutnya saya skip dulu. Tapi ini saya mencoba untuk memberikan materi sudut. Siapa tahu ini akan bermanfaat pada kalian nanti di kelas 9 untuk menyelesaikan soal ujian sekolah atau ujian. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada titik A. Jadi kalau titik dua titik ya, ketika dihubungkan menjadi sebuah garis. Jadi kita sebelum belajar tentang sudut, artinya sebenarnya kita belajar tentang titik. Jadi minimal ada dua titik. Ketika hubungan titik itu minimal dua, titik tersebut dihubungkan menjadi sebuah garis. Ketika garis itu dihubungkan lagi, ini kan ada titik A, ada titik B, menjadi sebuah sudut. Jadi hubungan antara titik dengan titik adalah garis. Hubungan garis dengan garis adalah sudut. Jadi saling berkesinambungan. Kalau misalkan hubungan antara sudut, nah itu nanti kita akan bisa membentuk sebuah bangun. Contohnya bangun. Misalkan bangun data persegi, kan ada 4 sudut. Jadi di situ ada unsurnya, ada titik, ada garis, ada sudut. Nah, di sini ada yang disebut dengan sudut BAC. Nah, sudut adalah bentuk atau bangun yang terbentuk dari dua sinar yang pangkalnya berhimpit. Unsur-unsur sudut apa saja? Nah, di sini saya sebutkan tetap sama. Sudut BAC terdapat kaki sudut, yaitu di sini kaki sudut AB dan kaki sudut AC. Nah, titik sudutnya ada titik B, A, dan titik C. Daerah sudutnya yang diarsir. Daerah yang dibatasi oleh kaki sudut, yaitu daerah BAC, disebut daerah sudut. Nah, untuk selanjutnya, daerah sudut BAC disebut besar sudut BAC sudah dinotasikan dengan sudut. Ini harusnya sudut. Nah, ini sudut ini. Minimal. Itu sudut. Mengukur besar sudut. Sebenarnya kalau misalkan kita tatap muka gitu, kita belajar tentang sudut gitu atau nanti bangun segi empat, pasti saya sendiri sudah menginstruksikan peserta didik untuk membawa jangka ataupun karena apa? Supaya kita bisa praktek bagaimana sih caranya kita membentuk sebuah titik, bagaimana sih kita caranya untuk membuat sebuah garis, buat sebuah sudut, membuat sebuah bangun segi empat, bahkan kita bisa melukis segitiga dengan cara mengkombinasikan jangka dengan penggaris dengan sudut. Nah, ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran. Sejauh apa? Sejauh 360 putaran atau 1 derajat, yaitu 360. Nah, ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat itu adalah menit dan detik. Biasanya disebut dengan tanda petik 1 menit, tanda petik 2 yaitu detik. Nah, hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 derajat itu 60 menit. 1 derajat 60 menit. Ini ya, kalau disebutkan 1 derajat 1 menit 1 per 60 derajat atau 1 menit 1 per 60 kalau misalkan dibalik. Nah, 1 menit 60 detik.
Kalau disimbolkan satu tanda petik 1 di atas 1 menit, untuk tanda petik 2 di atas. Kebalikannya kalau 1 detik 1/60 menit atau 1 detik disebutkan dengan simbol 1/60 menit. Jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut siku-siku. Tentunya kita tahu ya, apalagi kita sudah pernah belajar bangun segi. Nah, bangun segi 4 kan disusun atas beberapa sudut, yaitu sudut siku. Nah, sudut siku-siku itu berapa derajat sih gitu ya? Sudut siku-siku itu besarnya selalu 90 derajat. Tuh. Gimana kalau sudut lancip? Kalau sudut lancip tentunya sudutnya itu selalu kurang dari 90 derajat. Lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90. Bisa 45, bisa 15, bisa 60. Yang kurang dari 90 derajat yaitu sudut lancip. Nah, gimana kalau misalkan sudut tumpul? Kalau sudut tumpul berarti dia besarnya adalah lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat. Kenapa? Kalau 180 derajat itu adalah sudut berpelurus. Ya. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan ya, 180 derajat adalah sudut berpelurus atau 180 derajat sudut berpelurus. Jadi besarnya sudut lurus yaitu selalu 180 derajat. Gimana tentang sudut refleks? Sudut refleks itu kita lihat nih titik pusat O, kemudian kita titik dari, nah ini. Kalau kita belajar tentang tumpulnya yang ini. Sisanya itu namanya disebut sudut. Jadi sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360. Atau kalau kita bisa sebutkan sudut yang namanya sudut refleks itu lebih dari 180 derajat atau kurang dari 360. Ya, jadinya harus lebih dari 180 derajat itu kurang dari sudut berpelurus, ya, lebih dari sudut berpelurus, tapi tidak. Karena apa nih kita lihat? Dia kan melebihi berpelurus kan, kalau berpelurus dari sini. Tapi nggak nyampe 1 putaran, karena dia kurang dari 3. Hubungan antara sudut-sudut yang paling bertolak belakang. Ada titik D, ada titik E, lalu saya silangkan ada titik. Ini sangat penting banget nih titik O. Jadi pasangan sudut COD, sudut EOF, dan pasangan sudut COF dan sudut DOF adalah sudut yang bertolak belakang. Ini dinamakan sudut yang bertolak belakang ya. Kenapa? Jadi COD dengan EOF, kita lihat nih, COD dengan EOF saling bertolak belakang. Jadi saling membelakangi ya. Nah, sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh garis lain. Ini kemarin kelas 9 ada keluar soal. Ini kita lihat sifat-sifatnya aja di konsepnya bahwa sudut mana nih yang namanya sudut sahadap. Kita lihat. G1 selalu sahadap dengan H1. Sahadap. G2 sahadap dengan H2. G3 sahadap dengan H3. G4 sahadap dengan H4. Jadi besar sudut sahadap adalah sama. Gimana sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dipotong oleh dua garis ya, oleh garis lain. Bentuknya sama seperti yang tadi, cuma saya sebutkan nanti akan pasangan mana saja yang disebut dengan sejajar sudut dalam sepihak. Ya. G4 dengan H1. Kita lihat G4 dengan H1. Ini namanya sudut dalam sepihak. Ya, ini sifat-sifat sudut. Apalagi sudut yang terbentuk oleh dua garis. G3 dengan H2. Ini namanya sudut dalam sepihak. Gimana kalau sudut luar sepihak? Sebaliknya nih. G1 dengan G2. Ini namanya sudut luar sepihak. Ada di luar sudut yang dibatasi oleh sebuah garis dan dua buah garis. Dan G2 dengan H3. Jadi jumlah dua buah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Kenapa? Karena dia berpelurus. Jika G1 ditambah yang
Mana dalam sepihak? G4 dengan H1. G4 dengan H1. Itu namanya berputus. Terus sama juga, yang luar sepihak juga sama. Sama-sama 180 derajat ya. Sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar. Jadi yang dipotong oleh garis lain. Nah, sudut dalam berseberangan ada sudut G3 dengan H1. Ini namanya dalam berseberangan. Kalian boleh cermati gambar ini, G3 dalam berseberangan dengan H1. G3 dengan H1, G4 dengan H2. Udah? Itu dalam berseberangan. Berarti kalau ada dalam berseberangan, berarti juga ada yang namanya dalam luar berseberangan. Ya. Jangan lupa ya, klik tombol like and subscribe-nya supaya support channel ini terus ya. Ini materi sebenarnya ada di kelas 7. Dan ini sangat banyak di materi untuk kita pandemik. Saya tidak sampaikan di sini ya karena berhubung dengan. Nah, besar sudut luar berseberangan adalah sama. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Ini contoh soal. Nah, ini yang poin. Jadi di sini ada beberapa sudut nih. Ada sudut yang sudah diketahui yaitu 30 derajat. Nah, dari sudut ini pertanyaannya adalah tentukan nilai X derajat, Y derajat, Z derajat itu ada berapa sih? Kalau di sini 30, nah, saya buka lagi nih gambarnya. Boleh kalian cermati dulu gambarnya. Kalau sudah dicermati tentang gambarnya, boleh saya buka slide selanjutnya yaitu terkait poin kedua. Tentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Sudah dicermati bahasannya slide. Ingat sifat yang saya sampaikan sebelumnya, mana dalam sepihak, mana luar sepihak, mana sahadap. Jawaban dari beberapa gambar tersebut, yang pertama dari gambar yang tadi kan yang sudah diketahui dari gambar sebelumnya ya, boleh kalian scroll ke belakang dulu. Dari gambar sebelumnya yang sudah diketahui itu 30 derajat. Jadi karena Z itu bertolak belakang dengan sudut secara 30 derajat, berarti Z itu 30. Kemudian dari gambar itu diketahui, karena dia itu ada sudut penyikunya, 30 derajat sudah diketahui, artinya yang Y-nya itu sisanya. 90 kurang 30, yaitu. Kemudian poin ketiga, untuk nomor 1, dari gambar diketahui bahwa X derajat itu kan bertolak belakang dengan Y. Karena Y-nya itu kita sudah tahu, yaitu 60 derajat, maka kalau sudut yang bertolak belakang, sama-sama bertolak belakang, berarti hasilnya sama. Berarti X-nya juga kita udah tahu nih. 60 derajat. Jadi intinya kita belajar sudut itu kita harus tahu sifatnya. Mana yang sahadap, mana yang dalam sepihak, mana yang luar berseberangan, mana yang luar tadi seberangan, dalam berseberangan. Ya. Nah, untuk nomor 2. Dari gambar diketahui bahwa 12X sama dengan 60 derajat. Karena merupakan pasangan sudut luar berseberangan yang tadi ya, udah ada 60 derajat. Sehingga X-nya adalah 60 dibagi 12 ya. Nanti boleh di scroll sedikit, lihat di gambar nomor 2, ada 12X, ada 60. Karena mereka itu sama-sama sudut luar berseberangan. Berarti hasilnya. Dari gambar diketahui bahwa 12X ditambah X ditambah 5Y sama dengan sudut berpelurus 180 derajat. Dia sama nanti berpelurus. Maka karena X-nya udah ada, kita tukerin aja nih, sehingga kita substitusikan satu-satu. Nah, 12 kan kali 5 nih. X udah ada kan? 60 ditambah 5. X turunin aja. Kita mau dapat nilai dari Y-nya itu ya. Berarti 65 ditambah 50 ditambah 5. 65-nya dapat dari mana? Ini kan 60 nih. Ditambah 5 jadi 65 ya. Terus 5-nya turun 100. Ya, nanti kita pindah ruas nih. Y sama dengan 180 dikurang 65. 115. Belum selesai sampai di sini. Maka Y-nya adalah 115 dibagi 5. Dapatnya adalah 20 derajat. Tuh. Jadi boleh kalian cermati gambar yang pertama, gambar
berdua. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah tetap mau menyaksikan materi ini dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan ada amal buat yang menonton dapat amal karena kalian tetap mau mendapatkan ilmu dari saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan salah saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten. Jangan lupa ya klik tombol like, komen, subscribe. Sampai jumpa di Dian TV Channel. Bye. Dadah.